Bayangkan dua kekuatan besar dunia kuno, Mesir dan Het, bertemu dalam sebuah pertempuran kolosal yang mengguncang peradaban. Di tahun 1274 sebelum Masehi, di dekat Sungai Orontes, sebuah kota bernama Kades menjadi saksi benturan antara dua kekaisaran yang sama-sama haus akan dominasi wilayah dan kejayaan. Inilah salah satu pertempuran terbesar yang pernah dicatat oleh sejarah kuno, Perang Kades. Pertempuran ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kekuatan militer, tapi juga menjadi titik balik dalam diplomasi dunia kuno. Dua penguasa besar, Ramses II dari Mesir dan Muwatalli II dari kerajaan Het, saling mengadu strategi, politik, dan kekuatan militer dalam sebuah pertarungan yang nyaris mengubah arah sejarah Timur Dekat. Namun, di balik kisah kepahlawanan dan keberanian, Perang Kades menyimpan misteri. Siapa sebenarnya yang menang? Kenapa kedua belah pihak mengklaim kemenangan? Dan yang lebih penting, apa dampaknya bagi dunia kuno setelah pertempuran itu berakhir? Selamat datang di channel X1. Dalam video kali ini, kita akan mengungkap kisah Perang Kades, pertempuran epik yang tidak hanya mengubah peta kekuasaan, tetapi juga menjadi awal dari perjanjian damai paling awal yang tercatat dalam sejarah manusia. Sebelum Perang Kades meletus, hubungan antara Mesir dan Het telah lama diwarnai ketegangan. Kedua kerajaan besar ini bersaing memperebutkan pengaruh di wilayah Levant, wilayah strategis yang mencakup Suriah dan Palestina saat ini. Kawasan ini kaya akan sumber daya dan terletak di jalur perdagangan penting antara Mesir, Anatolia, dan Mesopotamia. Setelah kematian Firaun Akhenaten dan masa pemerintahan yang tidak stabil, Mesir berusaha kembali mengukuhkan kekuasaannya di Levant. Sementara itu, kerajaan Het di bawah Raja Suppiluliuma I dan penerusnya, Muwatalli II, berhasil memperluas wilayahnya hingga menguasai kota Kades, yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Mesir, Ramses II. Firaun muda yang baru naik tahta, melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap kekuasaannya. Ia memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Maka, ekspedisi militer besar-besaran disiapkan. Tujuannya jelas, merebut kembali Kades dan menunjukkan supremasi Mesir di kawasan tersebut. Namun Het tidak tinggal diam. Muwatalli II dengan cerdik mengorganisasi koalisi kekuatan dari berbagai kerajaan vasalnya. Ia juga menyiapkan perangkap militer yang akan mengejutkan Ramses II dalam pertempuran. Ketegangan pun memuncak. Dua kekuatan besar akhirnya berhadapan di medan perang yang sama, dengan strategi masing-masing yang telah direncanakan secara matang. Dunia kuno menahan napas, dan sejarah pun mencatat detik-detik menuju Perang Kades. Ramses II, dalam usianya yang masih muda, dikenal sebagai pemimpin ambisius dan penuh karisma. Ia memimpin langsung pasukannya, yang terbagi menjadi 4 divisi utama, Amun, Ra, Tah, dan Set. Masing-masing divisi dinamai sesuai dengan dewa-dewa utama Mesir, mencerminkan pentingnya peran keagamaan dalam ekspedisi militer. Strategi Ramses didasarkan pada serangan cepat dan kekuatan penuh. Ia percaya bahwa kecepatan dan kekuatan armada kereta Mesir akan mampu menghancurkan musuh sebelum mereka sempat membentuk pertahanan yang solid. Namun, ada satu kesalahan fatal. Informasi intelijen Mesir salah besar. Ramses mendapat laporan palsu bahwa pasukan Het berada jauh di utara. Tanpa menyadari bahwa Muwatalli II sebenarnya telah bersembunyi dengan pasukan utama di sekitar Kades. Ramses bergerak terlalu cepat dengan divisi Amun, meninggalkan divisi lainnya tertinggal jauh di belakang. Kesalahan ini nyaris menjadi bencana besar. Pasukan Het muncul secara tiba-tiba dan menyerang dengan kekuatan penuh saat divisi Amun sedang bersiap-siap di luar Kades. Ramses dan tentaranya sempat terjebak dan nyaris dihancurkan. Namun di saat genting, Ramses menunjukkan kepemimpinan luar biasa. Ia berhasil mengumpulkan pasukannya kembali, memimpin serangan balik dengan kereta perang, dan menahan gelombang serangan Het, menyebabkan kekacauan di barisan musuh. Muwatalli II bukan pemimpin sembarangan. Ia dikenal sebagai Raja Het yang cerdas dan berpengalaman dalam taktik militer. Strateginya dalam Perang Kades sangat jelas, jebakan yang akan menghancurkan pasukan Ramses dengan serangan kejutan.
Ia menyembunyikan pasukan utama di balik kota Kades dan mengirim beberapa mata-mata untuk memberikan informasi palsu kepada Mesir. Taktik ini berhasil mengecoh Ramses dan membuatnya terlalu percaya diri dalam penyerbuan awal. Kerajaan Het memiliki keunggulan dalam koordinasi koalisi militer. Mereka membawa pasukan dari berbagai negeri, termasuk pasukan pejalan kaki, kereta perang, dan bahkan pemanah profesional. Semua ini diarahkan untuk satu tujuan, menahan dan menghancurkan ekspedisi Mesir di lapangan terbuka. Ketika serangan dilakukan, Mu'attali II nyaris memenangkan pertempuran. Pasukan Mesir terpecah, dan Ramses berada dalam posisi defensif yang genting. Namun, karena kekuatan utama Mesir belum sepenuhnya tiba, Mu'attali tidak mampu memberikan pukulan akhir. Kelemahan dari strategi Het adalah terlalu bergantung pada kejutan awal. Saat Ramses berhasil menahan serangan dan divisi lain mulai bergabung, momentum Het memudar. Mu'attali memutuskan untuk tidak meneruskan pertempuran dan akhirnya mundur, membiarkan hasil perang menjadi ambigu. Pertanyaan terbesar dari Perang Kades adalah, siapa sebenarnya yang menang? Jika melihat dari catatan Mesir, Ramses II mengklaim kemenangan mutlak dan bahkan menggambarkan dirinya sebagai pahlawan dalam berbagai relief kuil, termasuk di Abu Simbel. Namun dari sisi Het, tidak ada pengakuan kekalahan. Justru, mereka menganggap pertempuran ini sebagai keberhasilan dalam mempertahankan Kades. Kota itu tetap berada dalam kekuasaan Het setelah pertempuran selesai, meski Mesir mengklaim telah menang di medan tempur. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kedua pihak mengalami kerugian besar. Tidak ada wilayah signifikan yang berpindah tangan. Hal ini membuat Perang Kades dianggap sebagai perang propaganda, di mana kedua belah pihak menggunakan narasi kemenangan untuk menguatkan posisi politik masing-masing di dalam negeri. Namun satu hal yang pasti, perang ini menggambarkan perubahan dalam cara kekuatan dunia kuno menyelesaikan konflik. Kemenangan militer tidak lagi menjadi satu-satunya alat legitimasi kekuasaan. Diplomasi mulai mengambil peran lebih penting. Beberapa tahun setelah pertempuran, Mesir dan Het menandatangani perjanjian damai pertama yang tercatat dalam sejarah dunia. Ini menjadi penanda bahwa meski tidak ada pemenang mutlak, dunia telah belajar satu hal penting: kompromi bisa lebih kuat daripada pedang. Dampak Perang Kades tidak hanya dirasakan oleh Mesir dan Het, tetapi juga oleh seluruh kawasan Timur Dekat. Stabilitas politik yang dicapai setelah perjanjian damai memungkinkan kemajuan perdagangan, pertukaran budaya, dan perkembangan teknologi militer. Perjanjian damai antara Ramses II dan Hattusili III, saudara Mu'attali yang kemudian naik tahta, menjadi model bagi banyak perjanjian selanjutnya. Dalam tablet perjanjian yang ditemukan di Hattusa dan Mesir, kita bisa membaca janji kedua pihak untuk tidak saling menyerang dan bahkan membantu satu sama lain jika diserang musuh luar. Mesir pun mendapat pengakuan internasional sebagai kekuatan diplomatik, bukan hanya militer. Ini memperkuat posisi Ramses II sebagai penguasa legendaris, dan menjadi fondasi perdamaian yang berlangsung cukup lama di kawasan tersebut. Sementara itu, Het mulai mengalami tekanan dari kekuatan lain di Anatolia dan akhirnya melemah beberapa dekade setelahnya. Tapi peran mereka dalam menciptakan peradaban diplomatik tetap dikenang hingga kini. Perang Kades mengajarkan dunia bahwa meskipun konflik tak terelakkan, jalan menuju perdamaian adalah langkah yang lebih berani. Sejarah tidak hanya mencatat mereka yang menang dalam pertempuran, tapi juga mereka yang berani mengakhiri perang. Perang Kades adalah saksi bisu ambisi, strategi, dan kebesaran dua peradaban terbesar di dunia kuno. Di balik dentuman kereta perang dan hujan panah, dunia menyaksikan transformasi, dari konflik ke diplomasi, dari kekerasan ke kompromi. Ramses II dan Mu'attali II mungkin telah membawa pasukan mereka ke medan perang, tetapi warisan mereka yang paling abadi adalah perdamaian yang berhasil mereka wujudkan. Di dunia yang masih dipenuhi konflik hari ini, pelajaran dari Kades tetap relevan. Kekuatan sejati ada pada keberanian untuk berdamai. Relief kuno, prasasti batu, dan tablet tanah liat tetap menjadi saksi sejarah pertempuran ini. Tapi lebih dari itu, mereka menjadi simbol awal dari sebuah dunia yang mulai belajar menyelesaikan perbedaan tanpa pertumpahan darah. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel XX Tuan.
Jika kamu tertarik dengan kisah-kisah perang besar, sejarah kuno, dan misteri masa lalu, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.